Jika orang yang sudah meninggal atau akan meninggal, orang yang sakaratul maut dan sudah meninggal, ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah karena mereka butuh karomah dan fadilah dari kalimat itu, betul tidak? Apa fadilahnya diantaranya? Kalau diucapkan oleh seseorang di akhir hayatnya, maka sudah dapat jaminan surga. Ini padahal kunci surga udah dibocorin sama Rasulullah, ya. Tapi kita seringkali nggak mau. Bahkan ada yang bilang bid'ah katanya. Masa la ilaha illallah itu kan miftahul jannah, kuncinya surga. Dikatakan bid'ah. Lawang orang mau meninggal aja butuh, Pak. Ya kan? Orang mau mati, bahkan orang yang sudah mati saja butuh keberkahan dan fadilah dari kalimat la ilaha illallah ataupun ismuzat lafaz Allah. Nah, bagaimana mungkin sekarang ajaran thariqah dizindik-zindikkan, disyirik-syirikkan, dikafirkan, dibid'ahkan? Padahal ajaran thariqah itu mengajarkan kita istiqomah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian zikir ismudat Allah, Allah, Allah dalam kalbu kita. Sambil kerja, kalbu berzikir seperti itu, ingat kepada Allah. Kenapa harus ingat terus-menerus? Bahkan ketika mandi, ketika di dalam kamar mandi sekalipun, kalbu jangan mati. Kalbu justru dianggap jelek kalau tidak berzikir. Maka harus berzikir selamanya. Kenapa harus berzikir selamanya? Kata Allah dalam hadits qudsi, ana ma'abdi idza dzakaroni, aku akan selalu menyertai hambaku, melindungi hambaku, menaungi hambaku selama hambaku mengingatku. Artinya dianjurkan untuk terus-menerus mengingat Allah. Udzurullaha dzikran katsira dalam Al-Quran. Berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Artinya terus berkesinambungan. Maka zikir ismudzat inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh mursyid kita. Allah, 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 Allah. Ketika kita bersinggungan dengan urusan duniawi, bekerja, kalbu jangan sampai berhenti. Ibaratkan jam, detikan tidak akan pernah berhenti menunggu suara dentuman jam tersebut atau suara musik, suara lonceng. Detikan akan tetap terus berjalan, berputar, tidak berhenti menunggu berhentinya suara lonceng. Itu sampai kapan? Sampai baterainya habis, sampai nyawa kita habis. Maka tentu ajaran thariqah ini merupakan ajaran yang mendidik kita supaya istiqomah dan terbiasa mempersiapkan diri untuk closing statement pada akhir hayat kita. Tujuannya kan itu. Closing statement kita pada akhir hayat kita adalah kita berstatement la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berharap seperti itu. Jadi kita sedang dididik terus supaya diingat itu Allah, 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 Allah. Sehingga pada saat riwah dengan urusan dunia ingat Allah. Itu ujian kan, riwah dengan urusan keluarga tetap kita tidak kehilangan zikir. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita jangan sampai inna auladakum wa amwalakum, gitu kan, anak-anak kalian, harta kalian menjauhkan kalian daripada zikrullah, an zikrillah. Jangan sampai. Karena wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti akan ada masalah kalau kita meninggalkan zikir. Kita berpaling dari zikir, ada aja masalah. Walaupun duit ada tapi ternyata riweuh gitu. Ada orang punya perusahaan, punya pabrik, pabriknya tenggelam, ya kan, tenggelam, ada lumpur keluar. Kemudian dia harus mengganti rugi masyarakat yang tanah dan rumahnya terendam, bangkrut, bingung, riweuh gimana, minta kepada negara supaya negara yang membayar ganti ruginya. Negara mau cuma sebagiannya saja, sebagiannya
yang punya perusahaan itu yang harus bertanggung jawab dong, karena mereka yang mengakibatkannya. Akhirnya bingung, riuh menggalang orang-orang untuk melakukan makar, mengatasnamakan agama caranya, karena itu yang lebih mudah untuk bisa laku lah, paling laku ya, jualan paling laku itu dari sejak zaman dulu, bukan sekarang aja, bukan zaman pilpres sekarang, sejak zaman dulu. Makanya kata Imam Ibn Rushdi, idza aradta an tatahakkama fil jahili fa 'alaika an taghliba kull batilin min batinin. Jika kalian ingin memobilisasi orang-orang bodoh, ingin memonopoli orang-orang bodoh disebutnya tuh ya, bahasa kerennya itu sableng begitu ya. Jika kalian ingin memobilisasi orang-orang sableng, maka fa'alika an taghliba kull batilin bi diniyin, kata Imam Ibn Rushdi. Ini bukan pelajaran, tapi ini sentilan-sentilun sebetulnya, Pak. Sentilun dari Imam Ibn Rushdi. Kritik pada saat itu banyak orang berebut kekuasaan politik di negara Islam zaman-zaman pada saat itu, kesultanan bergelut itu dari mulai zaman dulu Bani Umayyah, kemudian juga Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, Bani Fatimiyah ya. Pokoknya pada bergelutlah kekuasaan, walaupun negara-negara Islam sekalipun, kesultanan pada saat itu. Ada yang ayahnya kemudian dibunuh supaya anaknya bisa cepat jadi pimpinan begitu. Ada yang begitu, ayahnya dibuang supaya anaknya naik tahta, ada macam-macam. Ada yang diracun gitu supaya ini, kemudian ada yang dibunuh ya, seperti Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal bersama 73 orang yang lainnya, bertotal 74. Itu cucu Rasul sendiri. Yang memerintahkan membantainya siapa? Yazid bin Muawiyah, anak sahabat. Kemudian yang memenggal lehernya, kemudian menusuk-nusukkan tombak, yang menyaksikan itu siapa di antaranya? Orang yang pernah, dia berkata, wallahi demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah mencium bibirnya Husain. Di situ tempatnya Rasulullah menciumnya. Walaupun hidup bersama Rasul mereka dulu, mereka pernah menyaksikan Rasul bagaimana begitu cintanya, tetap saja karena politik, tujuannya urusan kekuasaan, ya tetap saja mengorbankan dong. Nah, jadi jangan sampai bodoh ya. Jadinya nanti ikutan sableng, karena kata Imam Ibn Rushdi, jika kalian ingin memobilisasi, memonopoli, memprovokasi orang-orang sableng, maka balutlah perkara batil dengan dalil agama. Maka yang membalutnya ini siapa? Ya berarti dianggap gurunya siapa? Gendeng Sinto, gendeng muridnya Wiro Sableng. Paham Pak? Paham Pak? Ngantuk? Mudah-mudahan paham walau ngantuk ya. Cukup, saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Tidak lah, jam 23. Cukup ya. Insya Allah nanti disambung. Jadi orang yang mengamalkan thariqah pada dasarnya mempersiapkan diri untuk lulus di closing statement di akhir hayatnya gitu, mengucapkan la ilaha illallah, mengingat Allah, tidak tergoda oleh setan yang menyerupai orang-orang yang disayangi pada saat sakaratul maut.